Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على لا حول ولا قوة. حي على لا حول ولا قوة. الله أكبر.
الله أكبر Allah. لا إله إلا الله La ilaha. Bismillah, alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahu adzim. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral mu'minin, ikhwati iman sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan takdir dan inayah Allah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan sebagian titah Allah, yaitu melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Dalam waktu yang sangat singkat ini, mari kita sama-sama merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sahih untuk dijadikan sebagai pedoman, tuntunan untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taqarrub kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita sebagai umat Islam sekarang berada di bulan Rabiul Awwal. Orang kita menyebutnya bulan Maulid karena bulan dan tanggal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awwal Rasulullah dilahirkan, dan Rasulullah itu wafat di 12 Rabiul Awwal dalam tanggal dan bulan yang sama. Dan kemarin 1446 12 Rabiul Awwal jatuh pada hari Senin, yang Rasulullah pun dilahirkan pada hari Senin. Dari Rabiul Awwal dan dari Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bukan hanya merayakan, bukan hanya kita menjadikan momentum untuk takbir akbar saja, tetapi harus menjadikan momentum bagaimana kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah, qudwah, contoh dan teladan dalam kehidupan kita.
Syahsyiatul Rasul, kepribadian Rasulullah Nabi Muhammad harus dijadikan sebagai pedoman diri kita sebagai muslim yang mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah mengutus Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Jazirah Arabia yang kehidupannya itu terkenal dengan Arab jahiliyah. Kenapa Nabi Muhammad diutus di tanah yang tandus, di negeri yang terkenal dengan jahiliyah, Jazirah Arabia, yang ketika itu yang namanya ketidakadilan, peperangan, pembunuhan, segala dosa dan kemaksiat begitu nyata di penduduk Jazirah Arabia ketika itu. Ikhwati iman sekalian, Allah mengutus Nabi Muhammad ke penduduk Jazirah Arabia bukan kebetulan, tetapi Rasulullah ketika diutus oleh Allah ke Jazirah Arabia punya misi tersendiri untuk merubah moralitas bangsa Arab ketika itu dan merubah masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang Islam. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah harus menjadi teladan buat diri kita. Bagaimana Rasulullah merubah Arab jahiliyah, Arab yang tidak mengenal sama sekali tentang Tuhannya. Mereka berbuat syirik, mereka berbuat maksiat, mereka minuman keras, mereka berjudi dan saling membunuh di antara mereka. Itu adalah hal biasa, kebiasaan orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus, yang telah memberikan pencerahan kepada penduduk Jazirah Arabia yang ummi. Jazirah Arabia terkenal buta huruf, maka dalam Al-Quran disebutnya tajhalun, mereka orang-orang yang bodoh. Bodoh, tidak punya akal, bodoh, tidak punya pengetahuan, bodoh, tidak punya hati, bodoh, tidak punya moralitas dan juga akhlak. Maka orang-orang Arab terkenal jahlun, terkenal dengan baladoh, terkenal dengan bahlul, tidak punya moralitas dan akhlak. Apa yang Allah berikan dakwah, metode yang Rasulullah sampaikan kepada Jazirah Arabia. Padahal orang-orang Arab disebut jahiliyah, kenapa? Di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Syekh Said Ramadan Al-Balqi, beliau pun menyampaikan apa yang disebut dengan orang Arab jahiliyah. Beliau mengatakan kanal Arabu, keadaan orang Arab di jahiliyah pada zaman jahiliyah, pertama ya'budunal asnam, mereka menyembah kepada berhala, patung dan yang terbuat dari batu, kayu dan sebagainya. Ada Lata, ada Ujaya, ada Manaf dan sebagainya. Mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala, perbuatan syirik mereka nyata di depan mereka. Yang kedua, wa ya'idunal banat, membunuh anak perempuan mereka. Karena kalau seorang raja, seorang pemimpin kabilah, kalau dia punya anak perempuan, istrinya melahirkan anak perempuan, itu lambang kehinaan dan dia bisa turun tahtanya dari pemimpin kabilah menjadi rakyat biasa. Maka kalau mereka punya anak perempuan, dihidupkan kembali beberapa, paling maksimal 1 tahun, kemudian mereka bawa ke lapangan yang luas, mereka gali tanah, anaknya hidup-hidup dikubur. Itu kebiasaan orang Arab, hanya untuk mereka mendapatkan kepemimpinan dan kehormatan di depan mereka, mereka berani membunuh anak perempuan mereka.
Yang ketiga, mereka yashrabunal khamra wa yal'abunal maisir. Kebiasaan orang Arab disebut jahiliyah yang ketiga, mereka itu biasa minuman keras dan bermain judi yang keempatnya. Jadi kalau minuman keras itu hal biasa. Minuman keras setiap hari, seperti di kita kalau minum teh setiap hari di rumah ada, sampai dari restoran sampai kepada warung pojok itu yang namanya air teh itu ada. Orang-orang Arab disebut jahiliyah, mereka minuman keras sudah hal biasa. Tapi yang mereka meminum dan yang mereka minum di mana? Tempatnya tertentu. Yang meminum pun orang-orang yang kaya dan orang-orang mampu. Karena dulu ada budak, gak mungkin itu budak itu bisa minum minuman keras. Itu adalah harganya yang mahal. Maka setelah minuman keras yang ketiga, yang keempat, wayal abunal maisir, mereka itu bermain judi. Kalau mereka sudah judi, minuman keras pasti ada. Kalau mereka sudah judi, berzinah pun ada. Maka yang kelima itu berzinah kebiasaan mereka. Kalau seandainya mereka sudah judi, kalau mereka seandainya sudah mabuk, maka terbiasa pelampiasan biologisnya itu mereka untuk menjadikan wanita-wanita pelacur itu menjadi pendorong hawa nafsunya dan melampiaskan seksualnya. Dan yang keenam, wayuktiyuna wayaktataru, mereka terbiasa membunuh dan terbiasa berperang di antara kabilah. Itu disebut orang Arab jahiliyah. Kalau ditanya, orang Arab disebut jahiliyah dulu karena mereka menyembah patung atau berhala, meminta selain daripada Allah. Kalau orang Arab disebut jahiliyah, membunuh anak perempuan sudah lahir. Tapi sekarang apa yang terjadi? Bayi itu belum lahir, bayi itu masih ada di dalam kandungan ibunya. Mereka diaborsi anak itu, dan anak belum tahu wajah orang tua dan belum tahu bagaimana dia mendapatkan kehidupan di dunia. Katanya orang zaman modern katanya jauh daripada kejahiliahan, tapi lebih jahil daripada orang-orang Arab jahiliyah. Maka Muhammad Qutb, beliau mengarang buku Jahiliyatul Qurnul Isrin, sifat, tabiat, kelakuan orang-orang Jahiliyatul Qurnul Isrin, jahiliyah abad 20. Mereka lebih sadis, mereka lebih zalim dibanding dengan orang-orang Arab dahulu. Wa yashrabuna al-khamra, mereka minuman keras, orang-orang kaya di tempat tertentu. Sekarang orang yang minuman keras bukan hanya orang kaya, orang berduit, sampai orang-orang yang miskin pun masih bisa minuman keras. Apakah itu disebut orang modern? Wayal abunal maisir, yang judi, yang adu ketangkasan, yang judi, yang membayar untuk mendapatkan kelebihan kemenangan. Silahkan di abad modern sekarang. Orang yang kaya, orang yang berilmu, orang yang punya titel, para pejabat, sampai orang-orang yang miskin, mereka kena yang disebut dengan pinjol atau judi online dan sebagainya. Itu sungguh luar biasa. Katanya modern, tetapi perbuatan mereka lebih daripada orang-orang Arab jahiliyah. Mereka peperangan, mereka saling bermusuhan. Itu sudah biasa orang Arab itu. Menyembah berhala, membunuh anak perempuan, judi, kemudian mabuk-mabukan, berzina, dan juga mereka berperang, bermusuhan di antara mereka. Orang Arab disebut jahiliyah karena perbuatan itu. Pertanyaannya, apakah sekarang mau dikatakan jahiliyah? Ternyata sungguh perbuatan orang modern lebih daripada jahiliyah orang-orang Arab jahiliyah. Bagaimana Rasulullah merubah kelakuan, merubah akhlak, tabiat, kebiasaan orang Arab ketika itu? Ternyata Allah memberikan konsep kepada Nabi Muhammad merubah masyarakat yang demikian, yaitu Al-Quran. Di antaranya ada dua hal yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama,
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang pertama, yatlu alaihim, Allah menyeru kepada Nabi Muhammad untuk membacakan tanda-tanda kebesaran Allah, menyadarkan bangsa orang-orang Arab, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka daripada beribadah selain daripada Allah. Yuzakkihim, membersihkan hati dari perbuatan syirik. Jadi konsep Nabi untuk merubah tatanan masyarakat yang ada dulu, dan ini kewajiban kita sekarang. Masih ada orang yang menyembah selain daripada Allah, masih ada orang yang meminta selain daripada Allah, masih banyak orang yang berjudi, orang yang mabuk-mabukan, berzina, dan permusuhan di antara umat Islam. Allah itu memberikan konsep, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Perkenalkan Islam, dakwah dengan cara yang baik, mengingatkan kepada orang tentang kebesaran Allah. Siapakah penciptamu? Bagaimana ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Ayatihi wa yuzakkihim, sentuh hatinya, jangan sampai dia berbuat menyekutukan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk merubah masyarakat jahiliyah itu. Konsep yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah berbicara, menyampaikan Islam, mensucikan mereka, menyadarkan mereka, Allah menggunakan yatlu, tilawah, memahami, mengkaji, mendalami tentang Islam, dan membersihkan hati mereka dari perbuatan syirik dan musyrik, menyekutukan Allah. Dan yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ajarkan kepada mereka Al-Quran, wal hikmah, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun Rasulullah mendakwahkan Islam di Jazirah Arabia yang tadinya terkena tajhalun. Mereka punya sikap bodoh, mereka jahiliyah. Nampak di depan mereka kerusakan moral, kejahatan, peperangan, pembunuhan, pemerkosaan. Itu kezaliman luar biasa sekali. 23 tahun Rasulullah dakwah di balik yang tadinya jahiliyah menjadi masyarakat yang Islami. 180 derajat diubah oleh Nabi dengan konsep Al-Quran yang tadi. Bagaimana konsep Rasulullah itu kita terapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, RT, RW, masyarakat, satu komplek, atau berbangsa dan bernegara. Allah sudah memberikan konsep dakwahnya. Makanya di penghujung ayat itu Allah mengatakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Perlu kalian ketahui bahwa sebelum Nabi Muhammad dakwah kepada orang-orang Arab, orang Arab itu dalam keadaan zalim, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan mereka tersesat dari jalan Allah. Islam datang, diajarkan oleh Nabi, Al-Quran dipahamkan kepada mereka. 23 tahun menjadi masyarakat yang Islami, masyarakat madani atau civil society. Masya Allah, ini konsep Islam. Jadi ketika kita dakwah meneladani bagaimana Rasulullah berdakwah, itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Bagaimana konsep Nabi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dan yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ajarkan Al-Quran kepada mereka, ajarkan Al-Quran kepada keluarga kita, sampaikan Al-Quran dan hadis di jamaah kita, jadikan Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kembali jaya Islam di muka bumi ini. Ini konsep Nabi yang diberikan Allah. Dan yang terakhir, ketika seseorang itu berdakwah, ketika seseorang itu ingin meneladani siapakah idol kita,
Idola kita itu kan Nabi Muhammad. Kalau anak-anak idolanya main bola, pemain bola, musik, artis dan sebagainya, itu biasanya idola itu ada fotonya, ada posternya, ada gambarnya, ada kebiasaannya, ditiru tuh sama orang itu. Kalau itu idolanya pemain bola, artis dan sebagainya, di rumah dipang-pang. Kemudian kita sebagai idola kita siapa? Nabi Muhammad. Ada gambarnya apa enggak? Kita mencintai Rasulullah, ada posternya apa enggak? Kita mencintai Nabi sebagai teladan, uswah dan qudwah. Bagaimana kita mengidolakan Rasulullah? Foto gambarnya aja enggak ada. Subhanallah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ajarkan Al-Quran dan Sunnah itu menjadi bagian daripada syahsyiatur Rasul, kepribadian Nabi, cerminan dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi itu? Bagaimana kebiasaan Nabi itu? Kan kau berlama hidup dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad. Akhlak Nabi seperti apa? Kami mencintai kepada Nabi, kami betul-betul mendukung kepada Rasulullah, dan kita sebagai umatnya, bagaimana cara mencintai Nabi dan seperti apa akhlak Nabi itu? Aisyah cuma menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi yaitu Al-Quran. Jadi kalau kita sebagai umat Islam mencintai kepada Al-Quran, Al-Quran sebagai busturana, pedoman hidup kita, kaji, pahami, cintai, jadikan sebagai pedoman hidup, kita sudah mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malu kalau kita sebagai umat Islam, Quran di lemari ada, di atas meja numpuk, kenapa tidak dibaca? Untuk kita mencintai Rasulullah, untuk menjadikan kita idola Nabi dengan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita, itu kita sudah mencontoh kepada Nabi dan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat mencintai kepada Nabi sungguh luar biasa. Di bulan Rabiul Awal Nabi lahir. Jangan hanya diperingati, tapi harus dijadikan sebagai pedoman tuntunan hidup. Terutama, kenapa Nabi Muhammad menjadi orang hebat? Dr. Michael Hahab, seorang Kristen Ortodok, beliau membuat buku dan mengarang buku 100 tokoh yang berpengaruh terhadap peradaban umat manusia. Dari 500 tokoh dunia, manusia yang terhebat, dia kumpulkan. 500 jadi 400 disaring, 400 menjadi 200 disaring, 200 menjadi 100 orang yang paling hebat di dunia, yang berpengaruh terhadap peradaban umat manusia. Beliau seorang Kristen Ortodoks, sangat objektif dan akademis. Kenapa Nabi Muhammad disimpan menjadi ranking pertama manusia yang paling hebat? Padahal umat Islam dunia ini sekarang kurang lebih 3,7 miliar sampai 4 miliar. Sedangkan orang Kristen hampir 7 miliar. Kenapa yang menjadi idolanya itu Nabi Muhammad? Orang Barat, orang Eropa, orang Amerika sekarang banyak tuh buku-buku tentang sejarah perjuangan Nabi, sejarah tentang Muhammad, mereka beli dan mereka belajar bagaimana Muhammad itu bisa hebat seperti itu, merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islami dalam waktu kurun 23 tahun. Islam dari Indonesia udah berapa abad? Dari abad ke-7 sekarang abad ke-20, bisa bayangkan sejauh mana dakwah kita tentang Islam. Dan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hebat. Kenapa? Allah sudah tanamkan sifat Rasulullah yang wajib kita ikuti. Ada 4 sifat Nabi yang wajib kita ikuti sebagai umatnya. Apa? Pertama, sidik. Apa sidik itu? Jujur. Yang kedua, amanah, terpercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan yang hak. Dan yang keempat, patonah, cerdas,
dalam dia memahami orang. Kenapa pribadi muslim harus jujur? Di sekolah saya anak-anak nulis, apa tulisannya? Kejujuran kunci kesuksesan. Untuk meraih kesuksesan, rahasianya adalah jujur. Sudah jujur, ada amanah. Amanah itu terpercaya. Orang yang jujur belum tentu bisa amanah. Orang yang amanah belum tentu dia jujur. Artinya dua-duanya harus ada, antara sidik jujur dengan amanah. Makanya Dr. Nazaruddin Rajab, beliau mengatakan, antara kejujuran dengan amanah itu seperti dua sisi mata uang yang berharga. Kalau Bapak tahu uang yang 100.000, di depannya ada gambar Soekarno-Hatta yang merah, di belakangnya ada gambar tari topeng, kertasnya asli. Jikalau ada uang, di depannya ada gambar Soekarno-Hatta, kertasnya asli, tapi di belakangnya putih, tidak ada gambar, saya kira nggak bakalan ada yang mau. Itu mungkin uang palsu dan nggak laku. Atau sebaliknya, di sini ada gambar tari topeng, di belakangnya putih, kertasnya asli, itu juga nggak bakalan laku. Atau gambarnya ada, di sini gambar tari topeng ada, di sini juga gambar Soekarno-Hatta ada warnanya juga merah, kertasnya palsu, nggak bakalan berharga juga dibuang orang. Tapi jika gambar merahnya ada, Soekarno-Hatta, tari topengnya ada, kertasnya asli, uang 100.000 dilempar sama kita. Uang 100.000 di jalan terjatuh, tertiup angin sampai jatuh di comberan. Ada yang mau ngambil gak uang 100.000 di comberan? Pasti orang berebutan. Uang yang tadi yang asli karena bernilai dan berharga, tertiup angin jatuh di comberan, orang ribut mengambilnya. Kenapa? Sebab dia bernilai, sebab dia berharga. Kejujuran dan amanah kalau sudah tertanam dalam jiwa kita, dimanapun dia berada akan menjadi orang yang mulia dan terhormat. Tanamkan kejujuran, tanamkan amanah dalam kehidupan kita. Dimanapun dia berada, dimanapun dia kerja, jadi karyawan, jadi pedagang, jadi apa saja, jujur dan amanah, saya yakin akan orang hormat kepada kita karena kita bernilai, punya kejujuran dan amanah. Tapi kalau sudah hilang kejujuran dan amanah dalam diri kita dan dia menjadi manusia hina, nauzubillahi min dzalik. Jangankan di akhirat, di dunia pun dia menjadi manusia-manusia tercela. Ini jujur dan amanah. Kemudian patonah, cerdas. Nabi itu punya kecerdasan. Ingat, pinter itu ada di kepala, pandai itu ada di kepala, tapi cerdas adanya di hati. Banyak orang yang pinter tapi kecerdasan hatinya nggak ada. Banyak orang pejabat-pejabat punya titel, punya kekayaan, pinter luar biasa, tapi gak punya hati, uang rakyat dimakan juga. Bisa bayangkan kalau orang sudah punya patona, kecerdasan hati. Nabi Muhammad itu Nabiul Ummi, buta huruf, gak bisa membaca, gak bisa menulis. Tapi Nabi Muhammad punya hati, bisa berubah orang-orang Arab jahiliyah menjadi orang-orang yang hebat, bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Islam luar biasa, menumbuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabligh selalu menyampaikan komunikasi baik dengan orang. Berkata tidak menyinggung, berkata tidak mencela, berkata membahagiakan orang, keberadaan menjadi orangnya damai, keberadaan dia orang menjadi tenang. Jangan sampai diri kita berada di lingkungan orang lain resah dengan keberadaan kita. Apa artinya kita tabligh? Subhanallah. Rabiul Awal jadikan sebagai bulan merubah diri kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suami harus jujur, jadi karyawan harus jujur, jadi pegawai harus jujur. Jadi apapun kita di muka bumi ini, kejujuran
yang menjadikan kita terhormat dan mulia di mana saja kita berada. Itulah amanat Allah di dalam Al-Quran. Surah Al-Jumu'ah ayat 2 menjadikan kita sebagai umat Islam bukan hanya kita diam saja, merubah diri kita, dakwahkan kepada orang lain, ajak orang lain, sampaikan nilai Islam, sampaikan kandungan Al-Quran dan Sunnah. Itu ikhwatimah sekalian, mudah-mudahan menjadikan teladan buat kita semua dan kita mampu mencontoh kepada Rasulullah SAW. Fotonya memang tidak ada, posternya memang tidak ada, tapi dengan membaca Al-Quran, cinta kita kepada Rasulullah semakin dekat. Dan jika kita bersolawat dan cinta kepada Nabi, di akhirat lutut kita, paha kita akan beradu dengan paha Nabi, orang yang selalu bersolawat kepadanya dan mendakwahkan Islam dengan Al-Quran. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum liyasailil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah, alhamdulillah alladzi amarna bitaqwa wa nahani ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaqu bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar.